Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Gimana libur kemarin 2 minggu? Puas saja kan udah? Ya. Oh, bukan 2 minggu ya, udah 1 semester kalian di rumah. Tuh, anggap aja liburan gitu ya. Kurang, Ustadz. Masya Allah masih kurang. Hebat itu. Nah, kemarin sudah dijelaskan, udah kan dijelaskan Pak ini ya, Pak Agus ya, sistematika. Berapa bulan lagi katanya kelas 12? Mister nggak dengar tuh kemarin. Sampai Maret kayaknya, Ustaz. Sampai Maret ya? Oke, Ya. sampai Maret. Nah, berarti kurang lebih kalau 1 bulan ada 4 pertemuan, kita maksimal 12 pertemuan saja yang aktifnya, pertemuan aktifnya cuma 12 pertemuan. Nah, insya Allah selama 12 pertemuan itu kita akan maksimalkan kira-kira materi apa yang akan kita bahas sebagai bekal kalian nanti lulus dari SMA GIPS nanti. Jadi nggak bingung lagi ya pas kuliah. Oh, udah diajarin Mr. Amin kemarin di SMA masalah ini. Nah, gitu ya. Jadi nggak bingung lagi. Minimal pengetahuan dasarnya. Minimal pengetahuan dasarnya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, Mr. akan membahas tentang fikih mawaris. Atau dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan istilah warisan. Ya, fikih yang membahas tentang tata cara waris mewarisi, pembagian warisan. Ya. Ada banyak poin yang akan kita dapatkan dari pembahasan ini. Yang pertama ada urgensi atau manfaat atau kepentingan dari pembahasan ini. Yang kedua, pengertian dari waris sendiri dalam Islam seperti apa sih? Selanjutnya, apa perbedaan hibah dan wasiat? Apa bedanya antara waris, hibah, dan wasiat? Kan biasa tuh orang mau meninggal, saya akan mewasiatkan ini. Apa bedanya dengan warisan? Nah, nanti kita bahas. Lanjut, kita akan bahas juga rukun serta syaratnya. Apa saja rukun dan syarat sebuah warisan itu sah dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya ada hal-hal yang bisa mencegah seseorang mendapatkan warisan. Oh, ternyata ada ya? Iya, ternyata tidak semua anak ataupun anggota keluarga yang awalnya mereka berhak mendapatkan warisan, ternyata karena mereka melakukan suatu perkara ataupun suatu hal, ternyata mereka tercegah untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Baik itu dari ayahnya, baik itu dari saudaranya, baik itu dari anaknya. Loh. Apa maksudnya warisan dari anak? Iya, orang tua juga bisa mendapatkan warisan dari si anak apabila si anak meninggal lebih dahulu. Dan seterusnya, nanti kita akan bahas lagi. Oke. Kira-kira sudah ada yang pernah mengalami peristiwa waris mewarisi ini di keluarga kalian? Ada nggak kira-kira? Kalian misalkan dapat warisan dari kakek, ada nggak kira-kira kayak gitu? Atau melihat anggota keluarga berebut masalah warisan misalkan? Boleh share pengalaman ataupun ceritanya di sini kalau mau. Ada? Kalau ini ada yang chat. Belum ada. Oke. Ya, insya Allah kita semuanya nanti akan mengalaminya ya. Insya Allah kita semuanya nanti akan mengalaminya. Entah kita yang akan mewariskan atau kita yang mewarisi. Nanti absennya, Saida. Oke. Lanjut. Nah, urgensinya, kepentingannya apa sih? Yang pertama, nggak jalan-jalan. Mengapa kita wajib membahas ilmu ini? Ya. Mengapa kita harus tahu masalah perkara warisan ini? Yang pertama, nah ini yang paling ngeri nih. Banyak ayat Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwasanya seseorang yang tidak melakukan kegiatan waris mewarisi secara aturan Islam, ancamannya neraka.
Kita bahas. Nah, contohnya nih, Quran surah An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang artinya orang yang durhaka terhadap Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya dalam konteksnya di sini adalah masalah hukum waris. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Baginya siksa yang menghinakan. Nah, kita insya Allah akan terhindar dari ancaman ini kalau kita semua tahu tata cara pelaksanaan warisan dalam hukum Islam. Minimal kita ingin warisan itu dibagi secara Islam. Minimal. Kalau kita nggak tahu, minimal kita ingin warisan itu dibagi secara Islam. Akhirnya kita datangi pengadilan agama, atau lembaga zakat. Maka biasanya di lembaga zakat tuh ada bagian ininya, ada bagian warisnya yang yang menjelaskan tentang warisan juga ya. Jadi mau wakaf di sana ada, waris di sana juga ada. Contohnya tuh di Sultan Adam itu ada lembaga apa itu, Mister, namanya lupa. Dia menerima jasa layanan konsultasi wakaf, layanan konsultasi zakat, layanan konsultasi waris juga, dan wasiat. Nah, jadi kalau nggak paham masalah waris tapi pengen warisan itu dibagi secara Islami, maka orang-orang datang ke sana. Nah, yang kedua, adanya perintah untuk mempelajari hukum waris ini. Minimal dasar-dasarnya dulu. Meskipun nanti ternyata ada begitu banyak pembahasannya, tapi minimal kita tahu dasarnya dulu. Ya. Hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut karena dia setengah dari ilmu agama dan dia akan dilupakan oleh orang-orang. Dan ilmu waris ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umat Islam. Ketika tidak ada lagi orang yang pandai dalam menjelaskan tata cara waris dalam umat Islam, maka dari sana umat Islam akan mulai bingung kepada siapa bertanya. Akhirnya bertanya kepada orang yang bodoh atau yang tidak tahu sama sekali. Dan di situ bahayanya. Makanya di kalangan para ulama mengatakan ulama yang pandai ilmu waris ini umurnya tidak panjang. Kenapa tidak panjang? Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku adalah ilmu waris. Berarti bagaimana cara Allah mengangkat ilmu tersebut dari umat Islam? Dengan cara mematikan orang yang paham ilmu tersebut. Nah, ini kata para ulama, wallahu a'lam. Yang ketiga, urgensinya adalah perintah mengajarkan sebagaimana tadi yang di hadis tadi. Ada perintah mempelajari, ta'allamul fara'ida wa 'allimu, pelajari ilmu waris dan ajarkanlah. Yang keempat, karena ilmu tersebut banyak dilupakan orang-orang. Iya, buktinya saja meskipun Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetap saja ilmu waris ini terpinggirkan, ya, kalah dengan tradisi atau hukum-hukum negara, ya. Banyak ketika orang meninggal nggak ada tuh pembagian warisan, banyak di sini, artinya nggak semuanya. Kebanyakan orang-orang ketika melakukan warisan itu sesuai dengan perasaan orang yang meninggalkan gitu. Oh, ini anak berbakti sama orang tuanya, dia dikasih lebih banyak. Sedangkan yang kurang berbakti dikasih sedikit. Betul tidak? Pernah kalian menemukan seperti itu? Oh, ini karena sering menemani orang tuanya, dia dikasih rumah. Rumah ini peninggalan untuk anak ini aja, karena dia lebih sering sama orang tuanya. Misalkan saudara-saudara yang lain nggak dapat. Nah, pembagian harta seperti itu dalam ajaran Islam tidak dibenarkan. Pembagian warisnya, ya, secara seperti itu tidak dibenarkan. Kalau wasiat nggak apa-apa, tetapi wasiat juga nanti ada ketentuannya.
dan dicabut pertama kali sudah tadi dibahas dalam hadis tersebut. Lalu yang keenam, mencegah perpecahan. Pada hakikatnya pembagian waris secara Islam itu mencegah perpecahan, perkelahian di antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Ya. Kalau pembagian warisan dilakukan secara bukan jalan Islam atau ajaran Islam, maka niscaya akan dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan. Kenapa? Karena yang membaginya manusia. Yang membagi harta tersebut manusia, berdasarkan aturan manusia. Kalau dijalankan sesuai dengan aturan Allah, maka yang membagi, yang mengajarkan pembagiannya itu Allah. Dan mustahil bagi Allah tidak berbuat adil terhadap anggota waris, ya, ahli waris. Dan terakhir, pembagian warisan dalam ajaran Islam itu sangat mudah, tidak ada syarat-syarat yang memberatkan, mudah. Ya. Itu tadi kepentingan urgensi kenapa kita harus belajar ilmu faraid ini, ya. Baik kalian nanti belajar sama mister atau belajar di luar, ya. Di sana ada perintah untuk memahaminya. Minimal kalian di dalam hati bertekad di akhir hayat saya nanti semua harta saya akan diwariskan secara ajaran Islam. Tidak boleh dengan cara yang lain. Kenapa? Karena tidak sedikit, ya, tidak sedikit orang-orang Islam di luar sana ketika akan meninggal dunia, dia membagi harta warisannya sesuai dengan pemikirannya, bukan dengan sesuai ajaran Islam. Dia belum meninggal, sudah dia bagi-bagikan hartanya. Apakah itu dibetulkan? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau caranya salah, maka hukumnya juga salah. Tetapi kalau cara dia membaginya benar, maka nanti hukumnya benar. Karena yang namanya warisan ini harta yang dibagi setelah meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia dan dia membagi-bagikan hartanya, itu bukan warisan, itu bukan warisan. Oke? Ya. Kita bahas nih dari pengertiannya. Secara bahasa, waris artinya berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, jadi syaratnya itu harus meninggal dulu. Kalau dia belum meninggal, lalu dia membagi-bagikan hartanya, itu bukan waris. Paham? Kalau dia belum meninggal, lalu dia membagikan hartanya, maka itu bukanlah disebut dengan waris. Disebut apa itu, mister? Terserah. Hadiah, hibah, wasiat, terserah, istilahnya macam-macam. Sodakoh. Yang namanya waris diberikan setelah meninggal dunia. Harta orang yang meninggal itu dibagikan setelah meninggal dunia kepada ahli waris. Nah, kalau hibah, kalau wasiat, kalau sodakoh, itu nggak hanya ahli waris yang berhak menerima, terserah siapa saja. Tidak ada batasan orang yang menerima, akan tetapi kalau yang namanya warisan itu terbatas hanya kepada ahli waris. Nah, itu perbedaan dasar antara waris dan pemberian lainnya. Sedekah, hibah, wasiat. Yang kedua, perbedaannya adalah harta itu diberikan setelah meninggal, kalau waris. Kalau pemberian lain diberikan sebelum orang yang mempunyai harta meninggal. Nah, itu perbedaan selanjutnya, ya. Jadi ada perbedaan waktu memberikan dan ada perbedaan orang yang menerima. Waktu diberikan kapan, orang yang menerima siapa. Itu perbedaan dasar antara waris dengan pemberian lainnya seperti hibah, hadiah, wasiat, ya, sedekah. 4 hal ini terserah kapan saja kalian melakukannya. Mau hari ini, mau besok, mau tahun depan, terserah. Selama kalian masih hidup. Mau ke anggota keluarga, silahkan. Mau ke teman dekat, silahkan. Mau ke keluarga jauh, silahkan. Mau ke orang yang nggak dikenal, silahkan. Tidak ada batasan. 4 hal ini.
sedekah, hibah, hadiah, wasiat. Adapun dengan waris terbatas. Waris hanya bisa dilakukan setelah orang yang memiliki harta meninggal dunia. Yang membagikan siapa? Yang membagikan ahli warisnya. Ahli waris wajib membagikan harta yang meninggal kepada orang yang berhak menerima. Nah, kepada orang yang berhak menerima, yaitu ahli waris. Tidak semua orang menjadi ahli waris. Nah, itu yang akan kita bahas juga nanti. Siapa aja sih, Mister, yang berhak menjadi ahli waris? Ya, misalkan nih, ayah Mister meninggal. Siapa nanti yang berhak jadi ahli warisnya? Apakah Mister berhak? Nah, akan kita bahas nanti di materi ini. Apakah ibu Mister berhak? Apakah paman Mister berhak? Apakah kakek Mister berhak? Nah, itu siapa nanti kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita membahas ke apa nih? Nah, ini sudah tadi Mister bahas nih. Oh, ini lebih jelas lagi. Waris, hibah, dan wasiat. Perbedaannya, waris setelah wafat, hibah dibagi sebelum wafat, wasiat ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah wafat. Nah, itu wasiat. Yang melaksanakan siapa? Waris. Yang melaksanakan ada ahli waris. Hibah yang melaksanakan adalah pemilik harta. Wasiat yang melaksanakan adalah pemilik harta. Penerima waris hanya terbatas kepada ahli waris. Adapun hibah bisa ahli waris, bisa bukan. Adapun wasiat hanya selain ahli waris bisa memperoleh wasiat. Nah, ini dia membetulkan. Nah, berarti Mister tadi ini agak keliru. Yang namanya wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Diberikan kepada selain ahli waris. Hukumnya membagi waris wajib, hibah itu sunnah, wasiat itu sunnah. Hitungannya, hitungan ahli waris itu harus sesuai dengan ilmu waris. Kalau hibah terserah. Kalau wasiat maksimal sepertiga dari harta. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau habiskan hartamu untuk wasiat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jangan kau habiskan hartamu untuk wasiat. Ini perintah Nabi kepada sahabat Nabi yang udah merasa dirinya itu udah mau meninggal. Ya Rasulullah, saya ingin mensedekahkan harta saya semuanya. Kata Nabi, jangan. Kamu sudah mau meninggal. Kalau kamu ingin menyedekahkan hartamu dalam bentuk wasiat, maka jangan lebih dari sepertiga. Untuk apa sisanya? Untuk ahli warisnya. Untuk ahli warisnya. Ya. Nah, itu perbedaan ketiganya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau jelas semua ini? Wih, pintar-pintar semua nih kalau udah jelas semua nih. Mister Pin videonya. Ini Nanda Amelia, mikrofonnya hidup tapi nggak ada suaranya, maksudnya apa? Mau bertanya, Nanda Amelia? Oke, tidak ada pertanyaan? Wasiat itu nggak harus benda kan, Sir? Secara umum wasiat itu harta yang diberikan kepada selain ahli waris sebelum orang tersebut meninggal. Kebiasaannya. Akan tetapi di masyarakat Indonesia, wasiat itu nggak hanya berupa harta, tetapi bisa juga pesan atau perintah. Ya, misalkan nanti kalau Bapak meninggal, tolong kuburkan Bapak di sini. Nah, seperti itu, ya. Orang-orang Indonesia menyebut kalimat seperti itu juga wasiat. Padahal dalam ajaran Islam yang disebut dengan wasiat itu harta yang diberikan kepada selain ahli waris oleh orang yang akan meninggal dunia.
Contoh, Mister akan meninggal dunia, Mister punya harta sekian ratus juta, Mister pesankan kepada ini ahli waris Mister, tolong nanti nanti setelah Mister meninggal, harta tersebut, uang tersebut sepertiga dari harta Mister diwakafkan untuk pembangunan masjid A. Nah, seperti itu misalnya. Itu wasiat yang ditegaskan dalam ajaran Islam. Akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata tidak hanya benda yang diwasiatkan, tapi bisa juga nasihat. Misalkan ya, Bapak cuma berwasiat, nanti pas Bapak meninggal, kalian rukun-rukun ya. Nah, seperti itu juga bisa di masyarakat kita ya. Tetapi yang kita maksud dengan wasiat di sini adalah harta. Namun pada pelaksanaannya nanti wasiat tidak hanya terbatas kepada harta. Ada nasihat, ada perintah, ada larangan. Nang, mun abah meninggal, kam jangan menggawi kayak inilah, jangan menggawi kayak inilah. Nah, nasihat itu terkadang disebut oleh orang-orang sebagai wasiat. Oh, memang mic-nya itu rusak, Sir. Oke. Thank you, Nisa. Oke. Selain Aida, ada lagi yang bertanya? Kira-kira Aida jelas wasiat itu gimana? Oke, thank you. Lanjut. Rukun. Kita akan membahas rukun dari kegiatan waris ini apa saja sih? Sebagaimana sholat, waris juga ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada muwaris. Muwaris. Apa itu muwaris? Muwaris artinya orang yang meninggal tersebut disebut dengan muwaris. Orang yang meninggal yang punya harta itu muwaris. Secara bahasa artinya orang yang mewariskan. Muwaris artinya orang yang mewariskan. Artinya si pemilik harta yang meninggal. Pemilik harta yang meninggal. Pewaris. Pemilik harta yang wafat. Selanjutnya, waris. Waris dalam bahasa Arab artinya ahli waris. Orang anggota keluarga yang berhak menjadi ahli waris atau menerima harta warisan. Yang ketiga, mauruth, yaitu harta yang diwariskan atau warisannya. Warisannya apa? Rumah, tanah kapling, kebun, tambang, tongkang, toko, ruko, apartemen, gedung, apa saja yang menjadi harta dari si pewaris otomatis akan menjadi warisan. Otomatis akan menjadi warisan yang akan diserahkan kepada ahli waris. Ya. Jadi ada 3 komponen dalam waris. Kenapa ya kameranya ini? Oh, kameranya ini di sini. Mister ubah dulu. Kamera video setting. Oh, begini ya. Biar aja deh. Oke. Dalam kegiatan waris harus terpenuhi 3 rukun ini. 3 komponen ini. Ada yang mewariskan, ada yang menerima warisan, adanya warisan. Mustahil salah satunya nggak ada. Ya, harus ada 3-tiganya. Yang disebut dengan warisan. Syarat pewarisan. 1, orang yang mewariskan sudah wafat. Kalau yang mewariskan belum wafat, ya nggak ada warisan. Terus ahli waris yang menerima juga harus hidup. Masa dia udah meninggal jadi ahli waris? Nah, ini lucu kadang ya. Orang yang sudah meninggal, kok bisa menerima warisan? Di masyarakat kita ada kayak gitu. Yang terakhir, tidak adanya halangan seseorang mendapatkan warisan. 3 syarat ini juga harus terpenuhi. Si mewariskan harus masih hidup. Lanjutnya si ahli waris, astagfirullahaladzim. Si yang mewariskan sudah meninggal, ahli warisnya masih hidup, dan hartanya itu
bisa diserahkan kepada ahli waris. Ya. Apa maksudnya bisa diserahkan kepada ahli waris? Maksudnya adalah harta tersebut ada setelah kewajiban-kewajiban si mayit dilaksanakan. Apa saja kewajiban si mayit? Satu, bayar hutang. Hutang. Bukan. Satu, bayar biaya pengurusan jenazah. Kan waktu mengurus jenazah tuh ada biayanya tuh, biaya beli kafan, biaya sewa ambulan, biaya menabuk tanah, ya, melubangi tanah, biaya menguburkan. Nah, tuh biaya pengurusan jenazah itu dipotong dari harta mayit, bukan harta ahli waris. Semayit punya harta, maka sebagian dari hartanya digunakan untuk pengurusan jenazah. Setelah dipotong pengurusan jenazah, dipotong hutang. Oh, si mayit punya hutang, masih ada 50 juta dengan si A, potong harta warisannya untuk bayar hutang. Oh, dengan si B 500 juta, potong. Karena hutang itu wajib, meskipun sudah meninggal dunia, wajib dilunasi. Dari harta siapa? Si mayit. Yang ketiga, kalau hutangnya sudah beres dengan semua orang, nggak ada lagi yang menghutangi si mayit, artinya hutangnya udah lunas semuanya, maka yang wajib ketiga adalah zakat. Dari sisa hartanya itu, zakat apa yang belum dibayar nih? Zakat apa? Punya kebun, berarti zakat pertanian. Punya binatang ternak, berarti zakat peternakan. Punya emas, perak, perhiasan, punya emas dan perak simpanan, berarti zakat emas. Punya apa lagi? Punya tambang, berarti ada zakat tambangnya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan. Harus pakai harta si mayit kah, Sir? Misalnya anaknya mau membayarkan, boleh atau tidak? Boleh. Kalau si anak mau mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, boleh. Akan tetapi pada dasarnya biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayit, bukan harta ahli waris. Ya, bukan harta ahli waris. Tetapi kalau si anak mau bersedia, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, paham, Anggi? Ya, jadi nggak masalah menggunakan harta si anak. Akan tetapi hukum asalnya yang Mister tekankan di sini. Hukum asalnya pengurusan jenazah itu menggunakan harta si mayit, duit si mayit, bukan duit atau harta si ahli waris. Akan tetapi kalau si ahli waris bersedia, dia mau nggak masalah, ya nggak apa-apa. Nah, gimana kalau yang meninggal itu kayak pengemis? Gimana, Sir? Maka negara wajib melakukan pengurusan jenazah. Negara wajib setelah masyarakat di sekitar tidak mau mengurus. Ya, silahkan masyarakatnya kalau mau dosa, nggak apa-apa. Ya, itu pilihan, mau dosa, mau pahala, itu kan pilihan tuh. Iya, mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kalau sebuah masyarakat tidak ada yang mau mengurus jenazah muslim karena dia miskin, karena dia nggak punya siapa-siapa, lalu ditelantarkan jenazah tersebut, yang berdosa sih masyarakat tersebut, ya. Pindah kewajibannya kepada di atas masyarakat siapa? Desa, kecamatan, kelurahan. Maka kalau tidak ada satu orang pun di kelurahan itu nggak mau mengurus, satu kelurahan dosa. Pindah lagi hukumnya ke kecamatan. Kalau satu kecamatan tahu ada jenazah ya muslim yang nggak diurus dan mereka nggak peduli, satu kecamatan. Nah, makanya di sini negara harus hadir. Negara di sini perwakilannya ya petugas lurah, petugas camat, ya. Dari mana biaya pengurusannya? Dari biaya negara, ya, ada biaya negara. Oke, paham Nisa? Ya? Atau apakah seperti itu yang kamu maksud? Oke, alhamdulillah. Wah, 2 menit lagi. Oke, nah
Oke, Sir, dulu saya pernah dengar kayak gini. Dibagi dulu hartanya mumpung masih sehat, supaya enak nanti anak-anaknya. Nah, ini yang Mister maksud. Ya, karena kurangnya pemahaman mengenai ajaran Islam, akhirnya mereka membagi harta tidak berdasarkan ajaran Islam. Ini Anggi, ya. Ini yang Mister maksud. Kalimatnya seperti itu. Dibagi dulu hartanya mumpung masih sehat, supaya nanti enak anak-anaknya. Kata siapa enak? Kata siapa? Kalau harta seseorang yang dibagi dengan cara Islam, oh ya, Mister ini ralat dulu. Kalau yang mereka maksud dengan kalimat itu Anggi adalah warisan, berarti salah. Berarti salah. Karena warisan syaratnya apa tadi? Harus orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya belum meninggal, berarti itu namanya apa? Hibah, hadiah, ya, atau wasiat. Sedangkan wasiat tadi jelas, wasiat ditujukan kepada siapa? Orang yang bukan ahli waris, berarti hadiah, ya. Kalau hadiah ya terserah si pemilik harta. Oke? Akan tetapi kesalahannya di mana? Kesalahannya menyebut pembagian itu menjadi warisan. Nah, itu yang salah. Kalau dia menyebut itu hadiah, nggak apa-apa. Akan tetapi kalau dia menyebutnya itu warisan, padahal dia masih hidup, itu salah, ya. Berarti memang harus kebijakan keluarga buat membagi warisan. Bukan kebijakan, kewajiban. Kewajiban keluarga membagi warisan sesuai ajaran Islam. Kewajiban hukumnya wajib, ya. Ancamannya apa tadi kalau tidak membagi secara Islam? Neraka. Ya. Jadi harta seseorang yang dibagi sebelum meninggal dunia itu bukan warisan. Itu namanya hibah. Ya. Pastinya si mayit pasti masih mempunyai beberapa harta kan ketika meninggal dunia. Masih ada rumah misalkan, masih ada mobil. Nah, itu yang diwariskan sesuai dengan pembagiannya nanti kita bahas. Oke. Kira-kira paham maksud Mister ya? Bahwasanya pembagian harta yang dilakukan sebelum meninggal dunia bukan disebut waris. Yang namanya waris adalah pembagian sesudah meninggal dunia. Yang membaginya ahli waris, tetapi tata caranya sudah ada jelas. Kalau ahli waris nggak paham pembagian, silahkan konsultasi ke lembaga yang memberikan jasa konsultasi waris. Di sini pengadilan agama ada bagiannya ya. Ada divisinya, ada divisi atau layanan konsultasi warisnya. Oke. Sayangnya di masyarakat kita masih kuat hukum-hukum daerah adat ya. Misalkan di daerah Sumatera itu kalau ada orang meninggal dunia, istri anak nggak dapat warisan. Misalkan nih laki-laki meninggal dunia, istri dan anaknya nggak dapat warisan. Yang dapat siapa? Pamannya. Aneh. Ya, itu ada di Sumatera itu. Kalau misalnya nih Sir, saya kan berdua nih sama adik saya. Terus ayah saya meninggal, nah habis itu saya tuh nggak mau warisannya karena merasa cukup aja atau karena nggak mau berdebat. Bolehlah Sir. Satu, kamu harus tahu bagian kamu dari warisan tersebut. Yang kedua, kamu terima dulu warisannya. Terus kalau kamu merasa nggak memerlukan warisan tersebut, kamu bisa mensedekahkannya atau menghadiahkannya kepada orang yang kamu inginkan. Itu caranya. Jangan kamu tolak dari awal, kamu terima dulu, baru kamu kasih. Nah, kalau kamu menolak dari awal, apa konsekuensinya? Kamu menolak pembagian warisan sesuai ajaran Islam. Itu konsekuensinya kalau kamu berbuat seperti itu. Kalau tidak ingin terkena konsekuensi itu, artinya kamu harus terima dulu hartanya dengan cara warisan Islam. Selanjutnya, kamu merasa nggak perlu, kamu hadiahkan. Nah, gitu. Ya. Paham? Nisa? Oke, Alhamdulillah. Artinya boleh saja kamu menghadiahkan jatah warisan kamu kepada orang lain, tetapi setelah kamu menerimanya. Atau minimal kamu tahu bagian dari kamu, bagian warisan kamu berapa. Ya. Dan harta tersebut memang
diniatkan dibagi secara Islam, warisan Islam. Baru kamu setelah semua itu terlaksana, baru kamu hadiahkan ke orang lain karena kamu merasa kurang memerlukannya misalkan. Ya. Kenapa harus seperti itu? Supaya kita terbebas dari kewajiban. Itu yang paling utama, terbebas dari kewajiban. Kewajiban kita terhadap harta orang yang meninggal adalah membaginya secara ajaran Islam. Kalau sudah dibagi, ya udah terserah masing-masing. Mau memberikan kepada saudaranya kek, mau disimpan kek, yang penting udah dibagi. Ya. Jangan sampai harta si mayit apa namanya itu tegana, dalam bahasa Banjarnya tuh tegana tuh apa ya, terhenti, tidak terdiam. Nah, hartanya itu terdiam, tidak dimanfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan. Banyak itu kasusnya di keluarga Mister juga ada itu. Udah bertahun-tahun nih anggota keluarga Mister meninggal, hartanya nggak dibagi-bagi, nggak jelas gitu. Akhirnya hartanya dimanfaatkan oleh keluarga lain yang sebenarnya bukan ahli waris. Yang dia anggota keluarga tetapi dia bukan ahli waris. Nanti kita bahas itu. Tidak semua anggota keluarga jadi ahli waris. Paman anggota keluarga kan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu dia kadang bisa nggak jadi ahli waris. Nah, ada kasusnya harta si mayit ini dimanfaatkan pamannya, sedangkan anaknya, anak si mayit nggak dapat apa-apa gitu. Ini nih paling ngeselin masalah waris nih kayak gini, ya. Nah, insya Allah dengan memahami ajaran Islam kita akan tahu bagaimana bersikap terhadap harta warisan yang harta warisan yang kita keluar ya. Oke. Kita nih, oke. Demikian dari Mister, salah hilap mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Sir. Oke, Zelia. Suaranya paling Thank kenceng you, Zelia. Sir. Thank you, sir. Assalamualaikum.